Guys, welcome back to my YouTube channel. Here, I want to retell the novel entitled I Love You 38,000 Feet by the author Lisa D.S. and Stanley Mandel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoy watching! Jadi novel kali ini menceritakan tentang kisah percintaan asal mula percintaan sepasang kekasih. Simak berikutnya. Jakarta tampak cerah pagi ini. Di sebuah pemukiman elit ada seorang gadis yang bertulangan mungil, cantik dan unyu. Muncul mengenakan kain kebaya, onde dan menyandang tas gendong. Ia menyeret koper berwarna cerah dan corak polkadot, kakinya yang dihiasi oleh hak tinggi sekitar 7 cm, berjalan agak terburu-buru di atas trotoar. Gadis itu adalah Aleta. Aleta memanggil taksi dan tak lama taksi pun datang. Lalu ia menumpangi taksi tersebut. Di dalam taksi, ia mengganti pakaiannya dan menghapus semua make up dalam perjalanan menuju bandara. Tiba di bandara, Aleta sudah tidak lagi berpakaian ala ibu pejabat. Ia sudah memakai atasan putih dengan bawahan celana ketat dan sepatu modis. Dia bergegas masuk ke dalam bandara untuk pesan tiket dan segera ingin bertemu dengan orang-orang di Bali. Di dalam bandara, ia menyamakan tiket keberangkatan yang ada pada papan elektronik. Para penumpang berhamburan masuk ke dalam pesawat. Aleta dengan santai masuk ke dalam pesawat dan disambut oleh pramugari dan pramugara. Matanya menjelajahi, mencari nomor tempat duduknya. Tiba-tiba ada seorang cowok muda, kece, berkulit putih, tingginya sekitar 175 cm, rambut lurus dan berwajah Indo, berusaha melewati Aleta. Mereka saling bertatapan dan memberi senyum yang manis pada cowok yang duduk tidak jauh dari belakang Aleta. Tak lama, muncul seorang cowok bergaya alay, super ribet dan membawa 3 tas menabrak orang-orang di sekitarnya. Dia adalah Ali. Tempat duduknya persis di sebelah Aleta. Aleta cuma meringis dan buru-buru mengenakan kacamata sambil membuang pandangannya ke arah lain. Suara tanda dari sabuk pengaman yang sudah aman untuk dilepaskan berbunyi, namun disarankan untuk tetap dipakai. Pesawat yang ditumpangi Aleta kini sudah lepas landas dan terbang semakin tinggi. Ali meninggalkan Aleta menuju toilet dan Aga mengikutinya. Tak lama kemudian, bangku di sebelah Aleta terasa kembali diduduki. Ia pasrah diganggu oleh Ali. Ali melonjak kaget mendapati si cowok ganteng dengan senyuman yang manis yang berpapasan dengannya duduk di sampingnya. Suara pilot terdengar di speaker kabin pesawat memberitahukan bahwa pesawat sudah berada di ketinggian 38.000 kaki. Aleta berkali-kali mencari perhatian dari cowok itu, namun usahanya gagal. Pesawat yang terbang dari Jakarta mendarat dengan mulus di aspal Bandara Ngurah Rai Bali. Para penumpang mulai turun dan menuju ke tempat pengambilan barang yang disimpan di bagasi. Saat sudah mendapatkan kopernya, mata Aleta terus mencari cowok misterius yang telah menyelamatkan waktunya di atas pesawat dari Ali. Aleta langsung berjalan menuju tempat penjemputan untuk mencari taksi. Selang beberapa jam kemudian, tidak mendapatkan taksi yang ia pesan. Ternyata Aleta menunggu taksi di tempat yang tidak untuk diakseskan untuk taksi masuk. Namun, setelah menunggu sejam kemudian, tak ada satupun kunjungan taksi yang datang menghampiri Aleta. Tak lama, ada sebuah mobil jenis SUV berwarna hitam lewat di depan Aleta dan mengeram mendadak. Mobil itu berhenti persis di depannya dan saat
kaca mobil terbuka, nampaklah si wajah cowok ganteng itu. Lalu ia menyapa Aleta dan menanyakan untuk memberi tumpangan pada Aleta. Dan Aleta melihat bahwa yang menawarkan tumpangan itu adalah idola yang misterius ia dambakan. Tanpa banyak kata, Aleta langsung mengangkat barang-barangnya dan langsung masuk ke dalam mobil SUV hitam itu tanpa ditanya lagi. Aleta persis duduk di sampingnya Arga. Setelah menumpangi perjalanan dari bandara, akhirnya mobil SUV berwarna hitam itu sampai di sebuah hotel yang kelihatan seperti masih belum selesai dibangun. Pak sopir pun membantu Aleta menurunkan barang-barang dari mobil SUV hitam itu pun langsung melaju lagi. Tapi tiba-tiba Aleta mengingat sesuatu, bahwa ia lupa berkenalan dengan cowok misterius itu. Ia tidak tahu kalau cowok misterius itu adalah Arga. Selang beberapa jam, suasana di tenda sudah mulai tenang. Jonah yang sudah mulai kalem lagi sibuk mempelajari agenda buat Aleta. Sementara Aleta dia mengalihkan telepon dari seorang pria Jakarta yang bernama Dito. Dito itu bisa dikatakan pacar Aleta. Dia berada di Jakarta dan telepon menunggu panggilan dari Aleta. Tiba-tiba teriakan Bugi memecik telinga semua orang. Segera semuanya berlari menuju tenda Bugi. Awalnya semua berpikir bahwa nyawa Bugi terancam. Namun ternyata di atas tendanya ada seekor kadal. Arga sangat kesal dengan Bugi yang menurutnya terkesan berlebihan. Rimpa pun balik ke tenda. Aleta pun berniat ke tenda namun bergegas pergi ke pantai dan ia tahu kalau Arga di sana. Jadi guys, cerita ini seperti kisah awal-awal percintaan, dan ini seperti sinetron, seperti ada acting shooting, ada photoshoot, ada tentang seperti adegan-adegan sinetron gitu. Dan di sini di pantai, Aleta menghampiri Arga yang duduk di sebelahnya. Arga bertanya pada Aleta alasannya bergabung dengan tim Biografi Channel. Namun bukan jawaban yang Arga dapat, justru tangisan Aleta yang membuatnya salah pintar. Pagi harinya saat ombak saling bersambut, Aleta terlihat jogging seperti kemarin. Arga menyapanya dan Aleta mendekat. Rupanya Arga ingin bergabung dengan Aleta untuk berlari di sepanjang pantai. Mereka terlihat berlari sambil sekali-sekali bercanda dan tertawa. Setelah berlarian, mereka duduk istirahat sambil merasakan hembusan angin laut di pagi hari. Aleta menanyakan sesuatu pada Arga. Ia penasaran mengapa Arga memintanya untuk kembali bergabung di timnya. Arga menjawab bahwa ia mengetahui ketulusan Aleta. Hari semakin panas dan mereka memutuskan untuk kembali ke tenda untuk makan siang. Selang beberapa jam, seluruh tim Biografi Channel bergegas ke seluruh kapal untuk menuju lokasi syuting berikutnya. Di atas kapal, Aleta dan Bugi berfoto ala film Titanic. Diam-diam Arga dan Bugi memperhatikan Aleta. Sekarang, mereka sudah tidak berada di tengah laut. Bersiap untuk menyelam karena syuting hari ini dilakukan di bawah laut. Nampak Arga, Rimba dan seorang instruktur yang sudah mengenakan pakaian penyelam. Namun tiba-tiba Jonah datang dengan pakaian penyelamnya. Ia memaksakan diri untuk tetap ikut turun menyelam untuk meliputi semua area sesuai agenda. Kini Arga tengah sibuk mengenakan perlengkapan selamnya. Rimba mendekatinya dan membicarakan soal Aleta. Rupanya Rimba sudah mengetahui bahwa Aleta menyukai Arga. Dan sebaliknya, di saat itu pula, Arga tidak mempunyai banyak kata untuk membahas pernyataan Rimba. Mereka berempat melakukan penyelaman cukup lama karena
persiapan oksigen menipis, akhirnya mereka menyudahi proses syuting di dalam laut. Arga, Rimba, dan instruktur selam sudah naik di atas kapal. Namun, Jonah belum terlihat ke permukaan. Mereka merasakan insting yang tidak enak. Tiba-tiba, Alisa menjemput ke laut dan Arga dan Rimba pun ikut terjun ke dalam laut untuk menyusul Alisa. Di dalam laut, ternyata Jonah terjepit di antara dua karang. Persediaan oksigennya pun sudah hampir menipis, dan kali ini ia ketakutan, makin panik dan memberontak. Jonah semakin kesulitan keluar dari karang tersebut. Tiba-tiba dari kejauhan muncullah Aleta yang meluncur cepat ke arah Jonah. Begitu sampai di tempat Jonah terjepit, Aleta langsung berusaha menarik Jonah, lalu datang Arga dan Rimba berusaha membantu mengeluarkan Jonah dari terumbu karang yang membuat Jonah terjepit. Saat Aleta akan berenang kembali, giliran kakinya yang terjepit terumbu karang. Aleta terlalu lama di dasar laut sehingga dia tidak sadarkan diri lagi. Lalu dengan sigap, Arga menarik Aleta ke atas. Saat Aleta berenang di atas kapal, Arga terus berusaha memberikan nafas buatan untuk Aleta, dan suasana kapal pun menjadi tegang dan panik. Tiba-tiba, Aleta berteriak dan Arga kaget. Namun Arga terus marah karena ia tahu itu hanyalah akal-akalan Aleta saja. Arga pergi meninggalkan Aleta dan Aleta berusaha mengejar Arga. Tim Geografi Channel memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke sebuah pulau yang eksotis untuk syuting terakhir. Saat Jonah turun dari kapal, ia mengucapkan terima kasih atas bantuannya tadi telah menyelamatkan Jonah. Keesokan harinya, Arga, Jonah, dan Rimba mengantar ke Bandara Ngurah Rai. Mereka berempat saling melepas peluk kepada Aleta. Yang ceritanya di sini, Aleta akan kembali ke Jakarta untuk melakukan syuting di Jakarta. Aleta di sini berperan sebagai artis. Mereka sambil berpelukan melepas film bersama Aleta dan Arga mendekati Aleta dan memberikan senyum semanis mungkin dan memeluk dengan erat. Sebelum Aleta pergi, Arga memberikan sebuah amplop kepada Aleta. Arga membisikkan di telinga Aleta bahwa dia akan menyusul Aleta ke Jakarta. Lalu Aleta membalas bisikan Arga dengan mengatakan bahwa ia akan menunggu Arga di Jakarta. Mereka berempat pun kembali ke kantor Geografi Channel. Arga bertanya pada sekretaris kantor apakah ada pesan untuknya. Ternyata Pak Sastroningrat, teman koleganya, akan datang terlambat. Padahal ia sedang mengejar jadwal tiket pesawat untuk pergi ke Jakarta. Karenanya, presentasi kali ini dia serahkan pada Bugi dan Jonah. Sebelum meninggalkan kantor, Rimba tiba-tiba memberikan sebuah amplop kepada Arga, namun karena Arga yang benar-benar mengejar jadwal pesawat sehingga ia lupa bahwa amplop pemberian Rimba tertinggal di atas meja. Di dalam taksi, Arga terus melihat jam tangannya. Arga pun terjebak dalam macetnya perjalanan. Saat tengah dalam perjalanan, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Budi memberikan pesan bahwa Pak Sastro suka dengan materi presentasi timnya. Namun dengan pikiran yang kacau, Arga berusaha sampai di loket tiket bandara dengan berlari sekencang mungkin. Sialnya, Arga ketinggalan pesawat yang harusnya mengikuti penerbangan selanjutnya, yaitu besok pagi jam 6. Arga pun memutuskan untuk menginap di bandara.
sehingga ia tidak akan ketinggalan lagi dalam keberangkatan tersebut. Sementara Aleta yang sudah tiba di Jakarta, dia tengah merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-19 bersama teman-temannya di suatu klub malam. Sampai jam 12.00 malam, Arga tidak berkunjung datang. Akhirnya, Aleta membuka kado dari Arga yang isinya ternyata sebuah botol kecil terbungkus kertas yang bertulis I love you dan sebuah puisi. Dan setelah itu Aleta melanjutkan pestanya hingga dini hari. Sinar matahari menerobos ke kamar Aleta. Pagi itu Mama Aleta membangunkan putrinya dari tidur lelapnya. Mama Aleta memberitahu bahwa Aleta ditemui oleh temannya di halaman rumahnya. Aleta berpikir bahwa yang menemuinya adalah Arga. Namun perkiraannya itu salah. Aleta berusaha menghubungi Arga namun tidak ada jawaban dari Arga. Arga layaknya hilang meninggalkan jejak yang misterius tanpa ada kabar dari Arga. 1 tahun kemudian Arga tidak menghubungi Aleta dan kini keluarga Aleta tengah mempersiapkan pernikahan Aleta dengan Dito, calon suaminya karena jodohnya dijodohkan oleh nenek Aleta. Aleta benar-benar tidak merasa bahagia akan menikah dengan Dito. Aleta benar-benar tidak merasa sangat bahagia. Aleta kecewa karena ia merasa sudah dibohong oleh seseorang yang membuatnya menunggu selama 1 tahun lamanya. Semenjak Aleta, semua komunikasi Aleta terputus. Tak ada satu lagi yang tahu kemana perginya Arga, bahkan polisi sekalipun. Di sebuah toko baju pengantin, Aleta ditemani oleh nenek dan mamanya yang nampaknya ia sedang mencoba baju kebaya pengantin untuk pernikahan yang akan berlangsung sekitar 2 minggu lagi. Malam harinya keluarga Dito datang ke rumah keluarga Aleta berkumpul untuk membicarakan acara pernikahan mereka. Namun malam itu Aleta justru tidak ikut berkumpul bersama keluarga dan calon suaminya. Aleta malah mengurus dirinya di kamar sambil melihat foto-foto dengan Arga di laptopnya. Mamanya membuka pintu kamar Aleta dan menemukan Aleta tengah menangis karena kehilangan sosok Arga. Pagi harinya, suasana rumah Aleta sudah dihiasi oleh bunga-bunga dan hampir untuk menyambut pernikahan esok harinya. Pagi itu, Aleta sudah berdandan karena akan bertemu keluarga calon mempelai. Ia mengangkat panggilan itu dan tiba-tiba ada suara HP yang berbunyi. Terdapat panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Ia mengangkat panggilan itu dan dari telepon itu ada suara menyapanya yang mengucapkan halo. Sambil terputus-putus, Aleta merasa aneh karena ia seperti mengenal suara itu. Sore harinya, Bugi mendatangi rumah Aleta. Bugi menanyakan keadaan Aleta yang sebentar lagi akan menikah. Namun, Aleta berkata jujur bahwa ia belum bisa untuk kehilangan sosok seorang Arga dan terus berharap pada kedatangan Arga kembali. Aleta menangis di pelukan Bugi. Dan tiba di keesokan harinya, tibalah saatnya hari pernikahan Aleta pun datang. Suasana di rumah Aleta pun ramai dan sangat banyak orang dari anggota keluarga besarnya yang datang. Keluarga dari Dito pun kemudian menjemput Aleta untuk menuju ke masjid yang digunakan untuk akad nikah mereka. Di dalam masjid, Aleta sudah duduk di samping berdampingan dengan Dito. Aleta mengenakan pakaian tradisional yang anggun. Semua anggota keluarga nampak tegang menantikan saat paling mengharukan dalam hidup Aleta. Dito sesekali mencuri pandang ke arah Aleta. Ia tahu Aleta ingin menangis. Jantungnya berdebar, kemudian penghulu mulai memegang tangan Dito dan memulai akad nikah dan kemudian mengucapkan
sepakat dengan bersamaan dengan Dito. Dito kemudian mengulangi apa yang diucapkan oleh penghulu, namun Dito tiba-tiba bangkit dan menghentikan acara pernikahannya sendiri. Suasananya langsung hening dan penghulu pun heran. Dito menatap Aleta dekat-dekat dan mengatakan bahwa ia tidak akan melakukan pernikahan ini karena baginya Aleta berhak bahagia bersama orang yang diinginkannya. Dito pun pergi meninggalkan masjid itu, dan ayah dari Dito sendiri merasa heran dan mengejar Dito mengapa Dito melakukan hal itu. Tapi Dito lebih mengutamakan tentang kebahagiaan Aleta meski ia mencintai Aleta. Tetapi ia tahu bahwa hati Aleta tidak sepenuhnya milik Dito karena Aleta sendiri masih memikirkan sosok seorang Arga yang ia cintai. Jadi dengan di sini Dito mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan acara pernikahan ini yang kira-kira memaksakan Aleta untuk harus tetap mencintai dia. Tetapi di sini sosok Dito sangat terpuji karena ia melakukan satu hal yang menurut semua orang tidak pantas sebenarnya, namun ia melakukan itu untuk kebahagiaan Aleta. Dan di situ setelah ayahnya mengejar Dito, dalam masjid pun sudah mulai ramai dan mulai terheran-heran kenapa Dito melakukan hal itu. Dan keluarga Aleta pun saling memandang dengan beragam perasaannya, tidak tahu akan seperti apa selanjutnya. Tetapi Dito sudah mengambil keputusan yang baik untuk kebahagiaan seorang perempuan yang dia cintai, yaitu Aleta. Sampai di sini video yang saya ceritakan. Terima kasih telah menonton dan see you next video. Dadah, see you.